kita akan belajar tentang gerak dasar atletik. Tahukah kamu, olahraga atletik merupakan induk dari semua cabang olahraga. Disebut demikian karena hampir semua cabang olahraga bersumber dari gerakan-gerakan atletik. Unsur dari cabang olahraga atletik adalah berjalan, lari, lompat, loncat, dan melempar. Pada pelajaran kali ini, kamu akan mempelajari tentang berbagai macam permainan kombinasi gerak dasar atletik. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kombinasi gerak dasar atletik? Kombinasi gerak dasar atletik adalah gabungan dari beberapa gerak dasar atletik. Dasar dari gerak atletik dapat dikombinasikan menjadi permainan yang menarik. Apa saja permainannya? Ayo kita pelajari materi berikut ini. Yang pertama, permainan membawa pesan. Melakukannya, buatlah kelompok terdiri atas 4 orang. Buat 2 garis A dan B dengan jarak 20 meter. Garis A untuk start dan finish. Garis B sebagai tempat pesan diletakkannya 4 buah buku. Setiap anggota kelompok berbaris ke belakang garis A. Setelah hitungan ketiga atau aba-aba mulai, pemain nomor 1 berlari cepat dari garis A ke garis B untuk mengambil pesan. Setelah buku diambil, buku diletakkan di atas kepala dan dibawa berjalan sampai ke garis A kembali. Selanjutnya, pemain nomor 2, 3, dan 4 melakukan gerak yang sama seperti pemain nomor 1. Buku yang diletakkan di atas kepala tidak boleh jatuh. Apabila buku terjatuh di tengah jalan, maka pemain mengulangi berjalan cepat dari garis B. Kelompok yang paling cepat selesai mengambil keempat pesan akan menjadi pemenangnya. Permainan kiper menangkap bola. Cara melakukannya, bentuk kelompok terdiri dari 2 orang, 1 orang sebagai pelempar dan 1 orang lainnya sebagai kiper. Buatlah garis start, selanjutnya dalam jarak 15 meter dari garis start, buatlah lingkaran berdiameter 1 meter. Isi lingkaran tersebut dengan 5 buah bola plastik, kemudian letakkan kardus di depan lingkaran dengan jarak 5 meter. Nantinya kiper berjaga di balik kardus tersebut. Pelempar bersiap ke belakang garis start. Setelah terdengar aba-aba mulai, pelempar melakukan loncat katak menuju lingkaran. Setelah masuk ke lingkaran, pelempar mengambil bola lalu melemparnya kepada kiper. Kiper berusaha menangkap bola, kemudian memasukkan bola tangkapannya ke dalam kardus. Kelompok yang paling cepat dan paling banyak dalam memasukkan bola ke dalam kardus akan menjadi pemenangnya. Kemudian permainan berikutnya adalah permainan lari estafet membawa bola. Cara melakukannya, buatlah garis lintasan untuk lari estafet seperti gambar. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 orang. Beri nomor urut pemain 1, 2, 3, dan 4. Setiap pemain berdiri di garis yang sesuai dengan nomornya. Setelah terdengar aba-aba mulai, pelari nomor 1 dengan membawa bola tenis. Setelah sampai di daerah lempar bola, pelari nomor 1 melempar bola ke pelari nomor 2. Selanjutnya, setelah berhasil menangkap bola, pelari nomor 2 berlari membawa bola ke pelari nomor 3. Sampai di daerah lempar bola, pemain nomor 2 juga melempar bola ke pelari nomor 3. Demikian seterusnya hingga pelari nomor 4. Setelah bola sampai pada pelari nomor 4, bola dibawa dengan berlari. Saat berada di daerah lempar bola, pelari nomor 4 melempar bola ke arah kardus yang sudah disiapkan di garis finish. Kelompok yang paling cepat memasukkan bola ke dalam kardus akan menjadi pemenangnya. Permainan melempar bola ke gunung. Cara melakukannya, buatlah garis start, garis batas lempar, dan tempat untuk meletakkan gunung. Jarak garis start ke batas lemparan adalah 10 meter. Jarak dari batas lempar ke gunung adalah 5 meter. Siapkan 10 balok tipis atau pecahan genting. Tumpuk 10 atau balok genting tersebut. Selanjutnya, buatlah 2 kelompok dengan jumlah pemain sama banyak. 2 regu melakukan shooten. Regu yang menang berdiri di belakang garis start pelempar. Regu yang kalah menjaga di dekat gunung. Regu yang menang berhak menjatuhkan gunung.
Semua pemain di regu pelempar berdiri di belakang garis start dengan membawa bola tenis. Saat aba-aba mulai, pemain pertama berlari dari garis start sampai batas garis lemparan. Kemudian pemain pertama melempar bola ke gunung. Pemain kedua, ketiga, dan keempat melakukan hal yang sama seperti pemain pertama. Setiap pemain yang sudah melakukan lemparan tetap berdiri di belakang garis batas lempar. Apabila dari semua anggota regu tidak ada yang dapat merobohkan gunung, maka terjadi pergantian tempat. Kelompok pelempar bertukar bertempat menjadi regu penjaga. Jika salah satu anggota regu dapat menjatuhkan gunung, maka semua anggota regu pelempar yang berada di garis batas lempar segera melakukan jalan mundur hingga ke garis start. Saat gunung roboh, regu penjaga segera menyusun kembali gunung tersebut. Setelah gunung tersusun, regu penjaga mengejar regu pelempar. Jika ada salah satu anggota regu pelempar yang tertangkap, maka seluruh anggota mendapat hukuman. Hukumannya yaitu menggendong regu penjaga dari garis start ke gunung. Permainan melempar bola ke kaki teman. Cara melakukannya, buatlah lingkaran besar bagi kelompok menjadi 2 regu. Salah seorang perwakilan masing-masing regu melakukan undian atau suten. Regu yang menang berada di dalam lingkaran, regu yang kalah berada di luar lingkaran dengan membawa bola plastik. Setelah aba-aba mulai, pemain yang ada di dalam lingkaran berlari bebas dan dapat melompat-lompat untuk menghindari lemparan bola dari regu pelempar. Regu pelempar hanya boleh melempar dari luar lingkaran. Apabila bola berhenti di dalam lingkaran, regu main berhak mengambil bola dan melempar bola jauh keluar lingkaran. Pemain pada regu main yang terkena lemparan bola mendapat sanksi keluar dari lingkaran. Setelah semua pemain yang berada di dalam lingkaran habis, maka terjadi pergantian tempat. Regu main menjadi regu pelempar dan sebaiknya. Regu pelempar hanya boleh melempar ke kaki regu main. Jika bola mengenai anggota badan selain kaki, maka lemparan tidak mendapatkan poin. Kemudian yang terakhir, permainan pos berangkai. Cara melakukannya, bentuklah kelompok terdiri atas 5 orang. Buatlah 3 buah lingkaran sebagai pos 1, pos 2, dan pos 3. Jarak setiap lingkaran adalah 10 meter. Pos 1 sebagai start dan pos 2, letakkan 5 buah bola plastik. Setelah pos 3, letakkan ban bekas untuk loncat zigzag sepanjang 8 meter dan keranjang untuk wadah melempar bola dengan jarak 2 meter dari ban terakhir. Pemain pertama berdiri di dalam lingkaran pos 1. Setelah aba-aba mulai terdengar, pemain pertama segera berjalan cepat menuju pos 2. Sampai di pos 2, pemain mengambil 1 bola, kemudian bola tersebut dibawa berlari ke pos 3. Setelah sampai di pos 3, pemain kemudian meloncat zigzag melewati ban bekas. Sampai di ban terakhir, pemain melempar bola ke keranjang. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan permainan dan bola berhasil masuk ke dalam keranjang akan menjadi pemenangnya. Demikian tadi beberapa permainan kombinasi gerak dasar atletik. Untuk tugas keterampilan, sebelum kalian melakukan aktivitas, jangan lupa berdoa dan lakukan pemanasan. Lakukan mulai dari kepala, tangan, pinggang, dan kaki. Lakukan dengan sungguh-sungguh agar bermanfaat untuk menghindari cedera pada tubuh. Untuk tugas inti, kalian perhatikan video berikut ini ya. Tahap-tahapannya, apa saja yang diperlukan. Buatlah garis berbentuk kotak dengan ukuran masing-masing 3 meter. Sediakan 5 buah buku, diletakkan di pos 3. Di gerakan awal, kalian harus berlari zigzag. Dilanjutkan dengan meloncat menuju ke pos 3. Kemudian, ambillah buku yang sudah disediakan, diletakkan di atas kepala tanpa dipegang. Kemudian berjalanlah menuju pos 4. Berikutnya untuk meletakkan buku tersebut. Lakukan berulang-ulang sebanyak 5 kali.
hingga buku tersebut habis dimasukkan ke dalam kotak. Setelah selesai melakukan kegiatan, jangan lupa cuci tangan kalian menggunakan sabun dan air mengalir ya, agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Terhindar dari virus dan bakteri. Demikian pembelajaran hari ini, tetap sehat dan semangat!